Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang terdiri dari Dwi Roni Febrianto NIM 44, Farida Fardani NIM 45, dan Amalia Khofifah NIM 62 akan menjelaskan mengenai metode tradisional pengelolaan hasil perikanan. Yuk simak videonya. Outline dari pembahasan ini meliputi 1. Deskripsi produk, 2. Alat dan bahan, 3. Cara atau proses pembuatan produk, dan 4. Analisis SWOT atau SWOT. 1. Deskripsi produk. Nama umum produk yaitu cireng. Nama produk dalam bahasa Madura sewil goreng. Sewil merupakan makanan yang berbahan baku dari tepung kanji dan campuran udang. Masyarakat yang berasal dari daerah Jawa Barat mungkin tidak akan asing melihat penampakan sewil ini. Sewil sekilas memang mirip dengan cireng, makanan khas Jawa Barat. Selain itu, sewil merupakan jenis camilan yang biasa disantap dengan bumbu rujak atau bumbu petis. Rasa sewil yang gurih, kenyal di dalam dan crispy di luar, dan dipadu dengan bumbu rujak menghasilkan rasa yang beraneka ragam ketika berada di dalam mulut. Rasa dan cara memakannya yang unik tentu akan membuat masyarakat ketagihan, dan rasa udang dalam camilan tersebut begitu terasa di lidah. 2. Alat dan bahan. Alat 1. Cobek dan ulek, 2 wajan, 3 kompor, 4 serok dan sutil, 5 sendok, 6 mangkuk besar dan kecil, 7 piring, 8 teko. Bahan: sewil goreng, diantaranya adalah 1. Tepung kanji atau tapioka 500 gram, 2. Air 400 ml, 3. Udang yang terkupas kulitnya sebanyak 2 sendok makan penuh, 4. Minyak goreng. Kemudian bumbu diantaranya adalah 1. Bawang putih sebanyak 6 siung, 2. Lombok besar sebanyak 2 biji yang tidak ada bijinya, 3. Garam secukupnya, 4. Masako sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya yang ketiga, cara atau proses pembuatan. Pertama, meletakkan tepung kanji ke dalam wadah, kemudian menghaluskan bawang putih, lombok besar, dan udang. Menyiapkan air di panci, kemudian masukkan bahan-bahan yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk hingga rata. Setelah itu masukkan 2 sendok makan penuh tepung tapioka, kemudian aduk hingga rata dan masak hingga mendidih atau adonan menjadi bening. Setelah mendidih, tuang ke dalam tepung tapioka, aduk rata. Jika masih lembek, ambilkan atau tambahkan tepung tapioka. Kemudian bentuk pipi adonan, masukkan ke tepung tapioka yang di mangkok. Setelah itu digoreng dengan api sedang mengarah ke kecil. Setelah kekuningan, diangkat dan dinikmati dengan bumbu kacang atau petis kacang. Assalamualaikum teman Satajo. Waalaikumsalam. Di video kali ini kita akan membuat resep apa? Sewil, khas dari Bangka, Madura. Namanya sewil, tapi bisa disebut apa nih? Kalau di tempat lain itu cireng kayaknya ya. Kayaknya namanya cireng. Cuma cireng nggak pakai lombok besar. Ya, kita bikin sewil pokoknya ya. Terus di sini ada apa? Di sini saya pakai kanji 500 gram. 500 gram tapi saya ambil sebagian 10 sendok, saya pisahkan tepatnya di sini. Nanti kalau untuk membentuknya. Jadi ini keseluruhan berapa? 500 gram ya? Semua 500 gram terus diambil 10 sendok, pindah ke wadah lain, mangkok kecil. Terus ini udang paling 2 sendok penuh, dikit aja. Di sini bumbunya ini bawang putih 6 siung. Terus lombok besar 2, dibuang bijinya. Garam, kemudian ini masako 1 bungkus. Oke, langkah pertama. Air, lupa. Airnya 400 ml. Anu bisa dibuat separuh resep ya kalau memang pengen nyoba sedikit dulu. Cuma ini kan pengen mau bikin banyak sekalian. Oke, selanjutnya kita haluskan bawang putih sama lombok besar. Bawang putih, lombok besar, udang ketika satu. Kita haluskan semua. Nah, sambil menghaluskan, jangan lupa kalian like video ini kalau misalnya kalian suka, terus di-share juga videonya. Terus misal ada pertanyaan, request, kritik, saran, silakan komen di bawah, coba nanti kita baca dan kita balas. Terus jangan lupa juga yang pasti subscribe channel Rektura supaya bisa lebih semangat dengan videonya dan memberikan subscribe yang bermanfaat. Ini kasih air sedikit kalau
udah kita masukin bumbunya, terus juga udah diratain sama airnya. Selanjutnya kita ambil 2 sendok tepung kanjinya. sampai rata pokoknya ya. Nah kalau sudah rata, selanjutnya kita masukkan masakunya ya. Diaduk lagi sampai rata lagi. Kira-kira ya sesuai di video. Nah ini udah tercampur semuanya. Selanjutnya kita panaskan ya. Maksudnya dimasak bukan dipanaskan. Ini dimasak sampai mendidih. Sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Sebentar kita pakai dulu ya. Nah kan sudah selesai. Sudah mendidih, dituang ke tepung kanjinya. Tuang semuanya. Kita aduk Sampai rata ya. pakai apa? Kan kayu ini loh. Soalnya masih panas. Kalau udah gak panas baru pakai tangan. Oke kita aduk dulu ya sampai rata. Ini terlalu lembek, bisa kita masukkan tepung yang ada kita pisahkan tadi itu ya. Jangan jangan Masukinnya sedikit-sedikit ya. Nanti kalau misalnya kurang kita tambahin lagi. Nah ini kalau sudah, selanjutnya kita bentuk-bentuk ya. sendok Ya ini kayak gini. ambil sendok, terus pipihkan, terus pipihkan. Tepung yang tadi ya, yang di wadah lain. Nanti jadinya itu Jadinya apa? kayak begini. Ya. Tuh. Namanya seweng, kalau orang Bangkalan mesti tahu. Buat yang di daerah lain mungkin ada nama lain, apa namanya silahkan komen di bawah. Oke ini kita selesaikan semua, kita bentuk-bentuk seperti itu ya. Oke. Nah ini udah hampir selesai kita yang bentuk-bentuknya. Sedikit. Jadi jangan takut untuk mencoba ya ternyata. Saya aja sudah hampir berapa kali 3 kali gitu. awal-awal. Sekarang sudah. Nah sebenarnya ini juga bisa gak pakai udang ya. Iya, bisa pakai udang. Bisa doang. Oke kita selesaikan semuanya. Nah jadi kalau udah selesai semua, kalau misal mau disimpan, mau dimakan besoknya lagi, kita bisa taruh di wadah di tempat. Nah sebelum ditaruh itu bawah dasar wadahnya kita kasih tepungnya dulu supaya tidak lengket. Nah setelah itu barulah ditumpuk, kemudian ditutup. Nah, selanjutnya bisa dimasukkan ke kulkas. Oke ini selanjutnya kita goreng ya sewirilnya. Sampai kecoklatan. Selanjutnya kita mau membuat bumbunya. Nah, di sini ada bahan untuk bumbunya apa aja? Kacang. Terus tomat setengah 2. Bawangnya Pakai 5. garam. Nah ini udah halus, kalau kita udah halus langsung ditambahin petisnya. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana bahan baku ini mudah ditemukan dan juga berkualitas. Produk ini disukai berbagai kalangan dengan harga terjangkau dan mengenyangkan. Nah, produk ini juga terjamin higienis dan aman karena dalam proses pembuatan produk tersebut menggunakan alat-alat dalam kondisi steril atau terjamin kebersihannya. Kemudian yang ketujuh, makanan ini sehat karena menggunakan bahan-bahan berkualitas dan tanpa pengawet. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, di mana produk ini kurang berinovasi dalam hal penyajian. Yang kedua, produk ini mudah basi atau tidak tahan lama. Yang ketiga, distribusi produk belum menyeluruh hingga perkotaan. Yang keempat, pengemasan produk kurang menarik. Dan yang kelima, banyak produk sejenis yang sama. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang.
Produk ini yang pertama memiliki peluang dipasarkan secara nasional, yang kedua diminati oleh semua kalangan, yang ketiga dapat dipesan dalam jumlah banyak, yang keempat harga bahan baku cukup terjangkau, sehingga yang kelima menjadi bisnis yang menjanjikan. Kemudian trik atau tantangan. Yang pertama adalah produk mudah ditiru oleh kompetitor lain. Yang kedua, pengolahan yang belum sepenuhnya dipenuhi. Dan yang ketiga, produk pesaing memiliki bentuk sediaan lain. Yang keempat, tidak dapat dijual dan dikirim ke seluruh Indonesia karena produk merupakan produk yang mudah basi. Yang kelima, merek pesaing yang lebih terkenal dahulu lebih banyak. Yang keenam, munculnya pesaing produk baru dan memiliki varian rasa yang lebih unggul. Saran. Yang pertama, produk diperkenalkan ke masyarakat luas melalui sosial media agar lebih dikenal. Yang kedua, produk diberi varian cita rasanya agar konsumen tidak mudah bosan dalam mengkonsumsi produk. Yang ketiga, produsen membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan produk ini. Yang keempat, produk membutuhkan sertifikasi halal dari MUI dan surat izin pemasaran dari BPOM agar masyarakat percaya bahwa produk aman untuk dikonsumsi. Thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.